Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Komunikasi Itu Ada Seninya. Saat ini kita masuk ke bab 4, Teknik Komunikasi Psikologis untuk Menawan Lawan Jenis. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pria sesempurna itu tidak populer? Ketika celah menjadi daya tarik. Pratfall Effect. Mengapa para wanita tidak menyukai saya? Seorang pria berusia pertengahan 30-an meminta konseling. Dengan tinggi lebih dari 180 cm dan tampang menarik. Dia termasuk apa yang disebut hot guy. Selain itu, dia lulusan universitas, bergengsi di luar negeri dan bekerja di perusahaan keuangan. Seorang pria yang memiliki semua prasyarat yang diinginkan wanita saat ini. Lalu apa masalahnya? Apakah Anda sering mengalami masalah dengan hubungan Anda dengan orang lain? Tidak pernah. Saya bahkan pernah ditunjuk sebagai pemimpin BEM karena saya punya jiwa pemimpin untuk mengarahkan banyak orang. Kalau begitu, apakah Anda rumit atau sensitif? Tidak. Saya lumayan sering mendengar bahwa kepribadian saya baik. Sungguh aneh. Setelah 1 jam lebih mengobrol dengannya, saya bisa tahu bahwa kemampuan bicaranya juga tidak biasa. Ia bisa menyambung omongan saya sambil menatap tajam dengan gestur yang tepat. Sejenak saya merasa bahwa dia sempurna dari segala sisi. Dia seperti mengejar kesempurnaan dalam segala hal, baik soal belajar, berolahraga, maupun berkomunikasi. Dia terlihat seperti orang yang baru akan puas kalau semua hal dalam kondisi terbaik. Pada saat itulah saya menyadari bahwa itulah permasalahannya. Dia terlalu sempurna sehingga itu menjadi masalah. Orang-orang menganggap orang yang terlalu sempurna itu merepotkan. Mereka lebih suka orang dengan sedikit celah. Ini bisa dijelaskan dengan efek kesalahan Pratfall Effect. Sebuah teori bahwa kesalahan orang yang dingin atau sulit didekati justru disenangi dan meningkatkan daya tarik. Psikolog Amerika Cathy Aronson melakukan sebuah percobaan yang menarik. Dia mewawancarai 2 orang peserta dan mencatat informasinya untuk diberikan lebih dulu kepada para subjek. Setelah itu, ia mengadakan kuis untuk kedua peserta. Ini untuk memastikan para subjek merasa lebih suka kepada siapa. Cathy Aronson telah mewawancarai A dan B sebelum kuis. Pada saat itu A menjawab dengan sempurna, sedangkan B membuat kesalahan dengan menumpahkan kopi. Kemudian acara kuis dimulai. Para subjek bersorak sambil bertepuk tangan lebih kencang ketika peserta B yang membuat kesalahan dengan menumpahkan kopi menebak jawaban dengan benar. Cathy Aronson menjabarkan hasil penelitian seperti ini. Celah dari kesalahan seseorang bisa menjadi faktor daya tarik, sementara orang yang terlalu sempurna tanpa celah atau kesalahan malah kurang memberikan daya tarik. Ini tidak berarti bahwa Anda harus membuat banyak kesalahan untuk membuat orang semakin tertarik pada Anda. Dengan keadaan yang hampir sempurna, memperlihatkan sedikit celah atau kesalahan akan membuat Anda lebih menarik. Sekarang, siapakah di antara keempat tipe berikut yang kira-kira paling disukai? A. Sempurna tapi berbuat kesalahan. B. Sempurna dan tidak punya kesalahan. C. Bisa saja tapi berbuat C. Biasa saja tapi berbuat salah. Dan D. Biasa saja dan tidak punya kesalahan. A adalah orang yang paling disukai. Untuk orang yang sempurna, celah, dan kesalahan justru menjadi poin yang cukup menarik. Dengan kata lain, ini tidak berlaku untuk orang yang terbiasa melakukan kesalahan dan ceroboh dalam segala hal. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton justru memperoleh dukungan setelah skandal seksualnya dengan Lewinsky. Rakyat justru mengelilinginya setelah melihat celah pada diri seorang presiden yang tampak sempurna. Setiap orang ingin terlihat sempurna di depan lawan jenis yang disukainya. Dengan begitu,
mereka bisa mengalahkan pesaing agar terpilih. Namun, orang yang sempurna tanpa cacat justru membuat orang lain sesak napas. Jika Anda ingin menunjuk daya tarik Anda yang sebenarnya kepada lawan jenis, cobalah jika Anda ingin menunjukkan daya tarik Anda yang sebenarnya kepada lawan jenis, cobalah untuk sesekali memperlihatkan celah pada diri Anda. Anda bisa menyelipkan cerita tentang kesalahan yang pernah Anda buat. A. Saya juga pernah membuat kesalahan yang sama sebelumnya. B. Berkata, oh, saya tidak pernah mengira orang seperti Anda bisa membuat kesalahan seperti itu juga. A berkata, tentu saja saya ini orang yang cukup ceroboh. Wahai pria sempurna yang memancarkan keindahannya yang melimpah ruah, Anda harus memperlihatkan sedikit celah kepada lawan bicara Anda untuk membuatnya lebih dekat. Anda boleh berusaha untuk menjadi sempurna, tetapi menyiapkan beberapa kesalahan taktis juga ada baiknya. Lanjut. Kalian tidak bisa memiliki gambar ketiga. Rahasia cinta yang membara karena rintangan. Romeo dan Juliet Effect. Apakah Anda memimpikan cinta yang tulus? Anda rela melepaskan segalanya demi cinta? Akan tetapi, cinta yang menyentuh yang sering muncul dalam drama atau film sulit kita temukan di dunia nyata. Mengapa? Seorang remaja normal mungkin telah berkali-kali mencintai. Seorang jomblo abadi pun pasti pernah 1-2 kali merasakan cinta. Tidakkah sebagian besar alasan kita tidak bisa mencintai secara berapi-api adalah karena kita terlalu mudah bertemu orang yang dicintai? Seperti biasa, kalaupun Anda berpisah dengan gandengan Anda bisa segera menemukan orang lain. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memberikan seluruh diri Anda kepada orang yang Anda cintai sekarang. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda ingin memiliki cinta yang membara dan kuat kepada seseorang yang baru mulai tumbuh benih-benih cinta? Pernahkah Anda mendengar efek Romeo dan Juliet? Romeo dan Juliet Effect? Psikolog Driscoll dengan rekan-rekannya di University of Colorado mempelajari dampak kekuatan cinta. Penelitian ini untuk mengungkap fenomena psikologis perasaan cinta yang menjadi lebih kuat ketika amat ditentang oleh orang tua dan sekelilingnya. Dari penelitian didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar tangan dari orang tua, semakin dalam cinta keduanya. Demikianlah ciri khas cinta antara pria dan wanita yang justru menguat saat menemui penolakan dari sekitar atau menghadapi rintangan. Hal ini juga dibuktikan dalam indeks percintaan dari psikolog sosial Rubin. Menurut penelitiannya, pasangan yang dihadapkan dengan tentangan dari sekitar menunjukkan indeks emosi cinta yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Ada lagi percobaan psikologi yang menarik. Seorang psikolog membagikan 10 gambar kepada para siswa. Ia meminta mereka untuk menyusunnya sesuai keinginan dan berkata akan memberikan salah satu gambar kepada mereka. Setelah para siswa menyusun gambar, sang psikolog berkata seperti ini, Anda tidak dapat memiliki gambar ketiga. Kemudian ia meminta mereka menyusunnya lagi dan berkata akan memberikan salah satunya kepada mereka. Ternyata gambar ketiga dalam susunan pertama ditempatkan di bagian paling depan yang mencolok mata. Mereka menjadi lebih senang dengan gambar yang tidak bisa mereka miliki. Ilmu psikologi menguraikan bahwa fenomena ini timbul sebagai reaksi terhadap perampasan kehendak bebas. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih atau tidak memilih sesuatu yang akan menimbulkan perlawanan jika dirampas. Efek Romeo dan Juliet dapat membantu jika digunakan secara tepat dalam hubungan percintaan yang nyata. Efek ini berguna ketika Anda yakin saling mencintai, tetapi hati kekasih Anda tampak tidak membara. Apabila Anda merasa bahwa hubungan Anda berdua merenggang dan tidak ada rasa gugup saat bertemu dengan lawan jenis lainnya, Anda bisa berkata seperti ini. Maaf, sepertinya orang tuaku tidak menyukai hubungan kita, tapi jangan khawatir, bagiku cuma ada kamu.
Atau jika Anda merasa bahwa ia seperti menggampangkan atau mengabaikan Anda bisa berkata seperti ini. Sebenarnya ibuku tidak terlalu suka dengan gayamu, padahal bagiku kamu adalah orang paling keren di dunia. Romansa yang terlalu datar akan dijalani dengan setengah hati. Ingatlah bahwa terkadang rintangan atau konflik kecil yang menimbulkan ketegangan dapat menguatkan hubungan sepasang kekasih. Selanjutnya, apa yang sedang laris belakangan ini? Memberikan suara karena pilihan mayoritas. The law of social proof. Apa yang harus saya lakukan saat menembak wanita yang saya sukai? Pekerjaan dan tampang saya lumayan, ekonomi mapan, tetapi saya selalu gagal setiap kali menembak. Seorang pria pekerja kantoran yang bertemu wanita yang ia sukai pada kencan buta berkonsultasi tentang ini. Selama percakapan singkat, saya merasa bahwa ia adalah pria yang sangat suka membual. Ia terus menceritakan hal-hal yang tidak ditanyakan dengan konklusi bahwa ia adalah seorang yang hebat. Pria seperti ini kemungkinan besar kurang berpengalaman soal cinta. Tidak ada wanita yang akan menyukai bualannya yang berlebihan. Saat Anda menyatakan perasaan pada wanita yang Anda sukai, sebaiknya sampaikan bukti yang membuat pesona Anda lebih terlihat daripada membual dengan mulut Anda sendiri. Mari kita lihat dua contoh berikut. A. Saya lulus dari kampus bergengsi. S. Di luar negeri dan saat ini bekerja di perusahaan G. Gaji saya cukup tinggi dan akan segera dipromosikan. Terimalah saya jadi pacarmu. Kemudian B. Belakangan ini saya mendekati beberapa wanita. Ada yang SMS, ada yang menghubungi lewat media sosial. Tapi aku maunya sama kamu. Sekilas, tidak mudah untuk mengatakan mana A dan B yang efektif. Namun berdasarkan hukum pembuktian sosial, the law of social proof, B lebih efektif. Hukum pembuktian sosial mengadopsi pilihan mayoritas sebagai bukti untuk mendukung pemikiran dan tindakan seseorang dan dikenal secara luas melalui buku Influence, The Psychology of Persuasion, karya Robert Cialdini. Hukum yang mengikuti pilihan mayoritas. Benarkah ini berlaku di era sekarang di mana aku berdiri untuk diriku sendiri? Mungkinkah ada orang-orang yang beranggapan miring soal ini, tapi nyatanya banyak kasus yang membuktikannya. Kita ambil contoh pengemis di pinggir jalan. Mana yang lebih banyak mendapatkan uang, antara yang meletakkan mangkuk kosong di depannya atau yang menaruh beberapa koin di dalam mangkok? Tentu saja yang terakhir. Orang-orang yang lewat akan berpikir bahwa orang lain telah lebih dulu menyumbang saat melihat koin di mangkok, lalu diam-diam menirunya. Begitu juga dengan program hiburan. Dalam program hiburan, rekaman suara tawa lebih sering terdengar sebagai latar belakang. Ini dimaksudkan sebagai bukti agar penonton berpikir bahwa cara tersebut menarik dan memiliki dampak membuat mereka ikut tertawa. Lihatlah program televisi untuk mengumpulkan donasi. Jarang kita temui pemandu acara yang mengeluhkan soal kewajiban donasi sambil marah-marah. Sebaliknya, ia justru berbicara tentang efek persuasi yang sangat baik. Banyak orang sudah menyumbang. Direktur J dari perusahaan besar, Bapak Wali Kota X dan para stafnya, Persatuan Ibu-Ibu Daerah S Provinsi Gyeonggi dan para siswa SDX. Para penonton yang menyaksikan siaran tersebut akan mengetahui bahwa mayoritas orang sudah menyumbang dan berpikir bahwa ia juga harus bergabung dengan mereka. Ia menceburkan dirinya sendiri ke dalam parade para donatur. Apabila Anda menyukai seorang wanita dan ingin agar dia memilih Anda, jangan buang-buang waktu dengan membangga-banggakan diri sendiri tanpa guna. Akan lebih efektif jika Anda memberitahunya secara tidak langsung bahwa wanita-wanita lain memilih Anda. Dia mungkin akan memperlihatkan reaksi seperti ini. Pria sekeren apapun, percuma kalau dia suka selingkuh.
Pria ini terlihat mapan dan jujur. Pasti ada alasannya kalau para wanita menyukainya. Mungkin lebih baik aku mengikuti penilaian mereka. Tentu saja berbicara dengan hukum pembuktian sosial kepada pria juga efektif bagi para wanita. Anggaplah ada seorang wanita yang ingin menunjukkan daya tarik luarnya. Aku pernah ikut kontes kecantikan C. Aku terlihat mirip artis K, kan? Alih-alih mengucapkan ini sebaiknya katakan seperti berikut. Banyak yang bertanya apakah aku pernah ikut sebuah kontes kecantikan. Ada juga yang mengatakan bahwa aku mirip selebriti K. Jadi terkadang aku merasa tersipu. Mereka yang membangga-banggakan diri sendiri umumnya tidak disukai, terlepas dari gender. Tidak ada yang suka dengan orang sombong. Akan lebih efektif bila kita memancing dengan bukti yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang cukup baik. Hal ini dikarenakan orang-orang memiliki mental menerima saja apa yang disukai dan diakui orang lain. Lanjut, tolong tunjukkan yang paling mahal di sini. Kadangkala perbandingan bisa menjadi obat, kontras efek. Aku tidak tahu mana yang bagus, jadi aku susah payah memilihnya. Bagaimana? Kamu suka acara yang kusiapkan untukmu? Saling memberikan hadiah dan menyiapkan acara biasa terjadi di antara sepasang kekasih. Hal ini untuk meyakinkan dan menyentuh hati pasangan sehingga hubungan satu sama lain menjadi lebih kuat. Masalahnya adalah kita tidak selalu bisa memberikan hadiah dan menyiapkan acara yang memuaskan pasangan. Di awal-awal percintaan kita berusaha melakukan segalanya demi orang yang dicintai, sekalipun harus mengabaikan keluarga. Namun setelah masa itu berlalu, situasi yang sebenarnya mulai tampak di mata. Jadi, di mana kita bisa menemukan solusinya? Dalam hal ini kita bisa menggunakan efek kontras effect. Efek kontras merujuk pada kesalahan dalam menilai secara berbeda saat diperbandingkan, padahal nilainya sama. Untuk membantu memahaminya, mari kita lakukan percobaan berikut. Biarkan tangan kanan Anda pada suhu kamar, sementara tangan kiri Anda direndam dalam air es. Setelah 20 detik, masukkan kedua tangan Anda ke dalam air hangat pada saat yang bersamaan. Bagaimana rasanya? Reaksi apa yang timbul pada kedua tangan Anda? Seperti yang bisa Anda bayangkan, tangan kanan terasa hangat, tetapi tangan kiri terasa panas. Hal ini disebabkan oleh efek kontras pada tangan kiri karena tadinya berada di dalam air es sehingga merasa air hangat lebih panas daripada sebenarnya. Efek ini tampak jelas dalam wawancara kelompok. Jika spesifikasi orang yang diwawancarai dalam kelompok sangat baik, orang yang ada di sebelahnya akan dinilai lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Itulah sebabnya orang tidak ingin duduk di samping seseorang yang lebih tampan darinya saat mengikuti grup kencan buta. Efek kontras banyak digunakan dalam penjualan. Kita ambil contoh, seorang pengunjung mal yang masuk ke sebuah toko tas tangan ternama. Ia masuk karena ingin membeli jika ada barang yang diobral. Jika setelah berkeliling ternyata tidak ada barang yang dijual murah, ia akan langsung keluar. Tetapi nyatanya itu tidak terjadi. Ada metode penjualan yang digunakan oleh toko barang mewah untuk menggait pelanggan. Ibu lihat tas yang ada di tengah sini, harganya 8 juta won. Tapi jangan terlalu khawatir, tas di sebelahnya cuma 2 juta won, sangat murah bukan? Dengan membandingkannya dengan tas yang mahal, tas yang ingin dijual jadi tampak murah. Dalam hal ini, kemungkinan besar sang pelanggan tidak akan terpikir untuk meminta diskon. Efek kontras juga bisa digunakan saat Anda ingin membelikan hadiah untuk kekasih Anda. Tetapi kondisi kantong tidak mendukung. Mulailah dengan mencari toko yang relatif mahal untuk barang yang ingin Anda hadiahkan. Ingat, penampilan luar toko harus mewah. Raih tangan pacar Anda dan bawa ia ke sana lalu katakan, "Apa yang paling mahal di sini? Hari ini adalah hari yang istimewa, jadi saya ingin memberikan hadiah untuk pacar saya. Tolong pilihkan yang terbaik."
Karyawan toko pasti akan merekomendasikan barang paling mahal di toko tersebut. Di saat itu, kekasih Anda akan memasang ekspresi puas setelah melihat label harga yang melekat pada barang-barang yang lain. Begitu pula untuk para wanita yang ingin membuatkan acara tukar cincin untuk kekasihnya, tetapi kondisi finansial kurang baik. Katakanlah Anda menghadiahkan cincin perak bukan emas. Carilah toko yang menjadikan cincin perak sebagai produk utamanya dan pilih toko yang tampilan luarnya berkelas. Setelah itu, datangilah bersama kekasih Anda dan katakan seperti ini. Tolong tunjukkan cincin yang paling mahal di sini. Kekasih Anda pasti akan menunjukkan wajah sangat puas setelah membandingkannya dengan harga cincin lain. Lanjut, aku tidak bisa berkata-kata murni karena dirimu. Mulut kaku di depan orang yang disukai. Tip of the tongue phenomenon. Bagaimana dong setiap kali berada di depannya badanku serasa membeku. Ada orang yang saya suka tapi saya tidak bisa berbicara dengannya. Saya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Anak muda yang sedang jatuh cinta serap kali mengungkapkan kegelisahan seperti ini. Mereka meminta bantuan karena tidak tahu bagaimana cara berbicara dalam kondisi ini. Gugup dan berdebar-debar di depan orang yang dicintai merupakan hal yang wajar. Debaran itu juga merupakan protokol yang harus dilewati untuk mencintai seseorang. Namun, ada orang-orang yang mengalaminya secara berlebihan. Mereka yang mulutnya terkunci dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun di depan orang yang mereka cintai. Tidak ada yang terlintas tentang apa yang harus dikatakan karena pikiran mereka seolah-olah kosong. Selama beberapa detik, mereka tidak bisa berkata-kata. Ini tidak hanya membuat Anda kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dia kenapa sih? Dia tidak suka padaku. Kenapa dia seperti tidak mau bicara denganku? Dia memang jarang bicara atau tidak ada yang mau dibicarakan sih? Menyebalkan. Sebenarnya tidak dapat berbicara dengan baik di depan orang yang disukai merupakan fenomena psikologis akibat rasa tegang. Ini disebut fenomena ujung lidah, tip of the tongue phenomenon, di mana kata-kata hanya menggantung di ujung lidah dan tidak keluar dari mulut karena tegang. Istilah ini dibuat oleh Brown dan McNeil dari Harvard University pada tahun 1966. Brown dan McNeil melakukan percobaan yang menarik terkait ini. Mereka meminta subjek untuk menghafalkan kata-kata asing yang mereka berikan. Setelah beberapa waktu, mereka menguji ingatan subjek. Jelaskan arti dari kata ini. Sebutkan kata yang memiliki arti bla bla bla. Para subjek kebingungan. Sekilas sebagian besar subjek tampak tidak bisa mengingat arti dari setiap kata sepenuhnya. Namun tidak demikian sebenarnya. Mereka kompak berkata seperti ini. Kata ini berhubungan dengan manusia. Huruf pertama adalah L, begitulah. Mereka bukan tidak bisa mengingat arti dari kata-kata itu, melainkan kesulitan mengeluarkan apa yang diingatnya. Ketika Brown dan McNeil memberikan petunjuk sederhana, mereka langsung ingat arti dari kata tersebut. Mereka hanya mengingat sebagian arti dan ejaannya secara samar-samar. Berdasarkan ini, Brown dan McNeil merangkumnya seperti berikut. Mengingat informasi yang sebenarnya dan mengetahui informasi yang diingat merupakan masalah tersendiri. Artinya, informasi tidak hilang sepenuhnya dari kepala hanya karena kita tidak ingat. Fenomena ujung lidah tidak hanya terjadi di depan orang yang kita sukai, tetapi juga sering terjadi ketika wawancara, presentasi, atau pertemuan penting. Alasan utama mengapa kita tidak bisa mengeluarkan informasi yang tersimpan di dalam kepala lewat mulut adalah karena tindakan psikologis akibat rasa tegang. Ketegangan yang tepat dapat membantu berbicara dengan tanggap, tetapi jika berlebihan, maka dapat menyebabkan gagap atau komunikasi tidak berjalan lancar. Mari kita kembali ke masalah kencan. Salah satu karakteristik orang yang tidak pandai berkencan adalah mereka tidak bisa berbicara di depan orang yang mereka sukai. Bagaimana cara mengatasi masalah ini?
Diperlukan upaya sadar untuk mengeluarkan kata-kata yang melayang-layang di kepala, pikiran, dan mulut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui bahwa Anda gemetaran di depan orang yang dicintai. Terima keadaan ini apa adanya dan jangan takut untuk menunjukkannya kepada orang tersebut. Jadi maaf, saya agak gugup karena baru pertama kali ke sini. Saya bingung harus berbicara apa. Bagaimana reaksi orang ketika Anda mengakui keadaan Anda? Sebagian besar akan mencoba untuk merangkul Anda. Mereka tidak bisa mengabaikan perasaan orang yang terlihat gugup di depannya, apalagi jika itu adalah pertemuan pertama. Apakah dia gugup karena aku? Apakah dia gemetaran karena suka padaku? Pikiran-pikiran seperti ini akan membuat mereka lebih tertarik. Mereka juga akan menemukan bahwa orang tersebut berhati tulus. Oleh karena itu, tenangkan diri Anda, membuka percakapan dengan menerima bahwa diri gemetaran dan grogi, lalu mengakuinya secara lembut juga dapat memberikan hasil yang baik. Lanjut, mungkin kita pernah bertemu di seminar minggu lalu. Teknik merayu tanpa mencolok, déjà vu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wajah Anda sangat familiar, seperti pernah lihat di suatu tempat. Mengapa mengatakan ini pada lawan jenis yang baru Anda temui merupakan metode yang mudah ditebak, bukan? Namun cara ini ternyata sangat efektif. Berbagai teknik komunikasi yang berhubungan dengan trik atau cara mengobrol dengan lawan jenis sudah banyak diperkenalkan, namun kebanyakan tidak memiliki dasar. Kalimat yang paling menarik bagi lawan jenis yang baru ditemui adalah, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak masalah apakah Anda benar-benar pernah bertemu dengannya atau tidak. Kalimat ini diam-diam akan merangsang déjà vu yang sering dialami orang. Déjà vu adalah fenomena psikologis seperti pernah melihat atau mengalami, meskipun sebenarnya itu adalah pengalaman pertama. Orang pertama yang membahas perihal ini secara ilmiah adalah seorang ilmuwan Prancis bernama Florence Arnault. Sementara istilah déjà vu pertama kali digunakan oleh Emile Boirac. Fenomena déjà vu dapat dijelaskan dengan dua cara. Pertama, dengan menemukan penyebabnya di dalam ingatan. Ketika seseorang mengalami sesuatu, dia tidak mengingat semua detailnya, melainkan hanya sebagian khusus dan perasaannya secara keseluruhan. Kemudian, sesuatu yang baru pertama kali dialami terkadang selaras dengan sebagian ingatan yang tersimpan di dalam memori. Ini menghilangkan kontras detail antara pengalaman saat ini dan ingatan yang ada. Akibatnya, kita akan memiliki ilusi seperti pernah mengalaminya meski sebenarnya itu baru pertama kalinya. Kedua, dengan menemukan penyebabnya dari struktur mata. Mata seseorang ternyata terpisah sekitar 6 cm. Oleh karena itu, ketika Anda melihat objek dengan memutar kepala Anda ke satu arah, terdapat selisih waktu antara input informasi visual ke mata kiri dan mata kanan. Jika selisih tersebut lebih besar dari 0,025 detik, Anda akan mengalami ilusi seperti pernah melihat sebelumnya. Banyak orang mengalami fenomena ini, merasa pernah mengunjungi sebuah tempat atau bangunan, padahal baru pertama kali ke sana. Begitu juga dengan sebuah ilusi atau peristiwa yang baru pertama kali dialami, tetapi mengira seperti pernah mengalami hal yang serupa sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku ketika pertama kali bertemu seseorang. Terkadang Anda akan merasa seperti pernah bertemu dengan orang tersebut di suatu tempat. Para psikolog secara konsisten berpendapat bahwa déjà vu sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan masa lalu. Namun di Korea, ada kecenderungan untuk mengaitkan fenomena ini dengan kehidupan sebelumnya. Contohnya para budak cinta yang kerap membawa-bawa kehidupan sebelumnya untuk menekankan makna sebuah pertemuan. Sepertinya di kehidupan yang lalu kita sudah punya hubungan. Salah satu alasannya adalah karena mereka juga terkadang ingin memberikan makna tentang pentingnya cinta. Mereka merasa itu seperti takdir yang tidak dapat dihindari sehingga jatuh terperangkap lebih dalam. Jadi jika Anda ingin mencuri hati orang yang disukai, Anda dapat
memanfaatkan fenomena deja vu ini. Saat orang tersebut mendengar kalimat ini tanpa sadar, dia pun mungkin akan terjatuh ke dalam esensi kehidupan sebelumnya. Apa kita pernah bertemu? Sepertinya baru kali ini kita bertemu. Mungkin hari Kamis lalu Anda datang ke seminar. Tidak, maaf. Wajah Anda tampak tidak asing. Seperti pernah lihat di mana? Cobalah untuk mengucapkan kalimat seperti ini senatural mungkin. Seperti benar-benar sedang meraba-raba ingatan tanpa membuat orang bergidik. Mungkin saja itu adalah jalan untuk menemukan kekasih yang selama ini Anda cari. Lanjut, aku terpesona pada otakmu bukan ototmu. Obrolan cerdas yang menimbulkan daya tarik seksual sapiosexuality. Lee Han-yu, Lee Han-nui, Lee Sang-yun, Shin Ah-hyung, Jun Hyun-mo, Park Kyung. Mereka adalah artis, penyanyi, dan MC yang sedang hits belakangan ini. Apa kesamaan mereka? Otak yang seksi. Istilah sekarang menyebut mereka cowok atau cewek berotak seksi. Banyak orang memperhatikan bentuk tubuh dan wajah mereka untuk memancing dan menunjukkan daya tarik kepada lawan jenis. Namun, daya tarik intelektual memiliki kekuatan yang melebihi keduanya. Dengan kata lain, menarik hati lawan jenis tidak cukup hanya dengan menumbuhkan dada atau membentuk bokong yang seksi. Dipuji karena bentuk tubuh yang indah kini sudah kuno. Pujian terbaik yang ingin diterima dari lawan jenis kini sudah berubah. Anda kok bisa secerdas itu? Ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah kedok di permukaan, padahal di dalam hatinya orang-orang masih mementingkan kemolekan tubuh lawan jenisnya. Benarkah demikian? Jika pertanyaannya adalah apakah otak dan keseksian tidak saling berkorelasi, maka jawabannya adalah tidak. Pernahkah Anda mendengar tentang sapioseksualitas, sapiosexuality? Ini mengacu pada fenomena ketertarikan seksual atau kesenangan seksual terhadap kecerdasan seseorang. New York Times melaporkan bahwa sapiosexuality muncul sebagai orientasi seksual baru sambil memperkenalkan akun Instagram Hot Dudes Reading. Akun ini mengunggah foto-foto pria yang sedang membaca buku di berbagai tempat di New York dan menerbitkannya dalam bentuk buku dan kalender. Ini menegaskan bahwa iklan tentang pria yang membaca buku itu seksi. Sesuai dengan kenyataan, tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Dignac dari University of Western Australia melakukan survei terhadap 383 pria dan wanita dewasa berusia 18-35 tahun. Mereka ditanya tentang karakteristik apa yang utama dari kekasih mereka dan apa yang membuatnya menarik. Hasilnya, sebagian besar subjek berharap pasangan mereka orang yang cerdas. Sebagian 1-8% dari rentang usia 18 hingga 35 tahun diketahui merupakan sapioseksual yang bergairah secara seksual karena kecerdasan. Apakah Anda ingin menunjukkan daya tarik seksual kepada lawan jenis? Otot dan bentuk tubuh S-line memang bagus, tetapi bagaimana jika Anda juga mencoba untuk menunjukkan bahwa Anda seorang yang cerdas? Anda bisa tiba lebih dulu di tempat pertemuan untuk membaca buku, atau Anda juga bisa memilih toko buku sebagai tempat pertemuan. Tentu, Anda juga harus berupaya secara nyata untuk meningkatkan wawasan Anda. Anda juga perlu meluangkan waktu untuk melatih kekuatan otak sebagaimana Anda menghabiskan waktu di pusat kebugaran untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal. Membaca adalah hal yang mendasar dan menghabiskan lebih banyak waktu Anda untuk berpikir sendiri. Tertarik pada hal-hal yang terjadi di dunia, menjadi konten yang berkualitas atau mengunjungi seminar dan pameran juga akan membantu. Cobalah percakapan semacam ini ketika Anda berkencan atau pergi ke restoran dengan lawan jenis yang Anda sukai. Sudah nonton film Coco? Saya sangat menikmatinya karena pada dasarnya saya suka Frida Kahlo. Ada titik-titik. Bibimbap itu sebenarnya tidak ada yang spesial, tapi kok rasanya enak ya.
Asal-usulnya juga cukup beragam. Apa Anda tahu? Belakangan ini cuaca sangat bagus, jadi saya sering berjalan-jalan setelah makan siang. Di belakang kantor saya ada salah satu dari benteng tua Hanyang Doseong. Sewaktu benteng itu dibangun, titik-titik-titik. Tidak perlu membanggakan atau berlagak dengan pengetahuan yang hebat. Hindari isu-isu sensitif seperti politik, agama, dan sosial. Arahkan pada percakapan yang menyenangkan perihal pengetahuan umum dan budaya. Intinya adalah percakapan ringan. Terlalu sok pintar atau menggurui hanya akan membuat orang menjadi antipati terhadap Anda. Menunjukkan sedikit pengetahuan umum dan budaya agar percakapan kecil terus berlanjut saja sudah cukup untuk menarik perhatian orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 4 dari buku Komunikasi Itu Ada Seninya dari Oh Suyang. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 5, teknik komunikasi psikologis untuk membuka dompet. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.